Teknologi luar angkasa adalah ilmu dan teknik yang berkaitan dengan eksplorasi dan pemanfaatan ruang angkasa. Teknologi luar angkasa mencakup berbagai bidang seperti roket, satelit, stasiun luar angkasa, pesawat ulang-alik, wahanan antariksa, teleskop, robotika, dan lain-lain. Perkembangan teknologi luar angkasa telah memberikan banyak manfaat bagi manusia, baik dalam hal pengetahuan, komunikasi, navigasi, pengindaran jauh, pertahanan, maupun industri. Saat itu, ia dan timnya membuat roket yang digunakan sebagai senjata. Jerman juga membuat pesawat yang dinamakan dengan Amerika Botaber Project. Selain itu, ada persenjataan lain yang dirancang bernama Silberger. Alat ini dapat terbang berulang dan mampu meluncur melewati Atlantik lebih cepat. Namun pada akhirnya Jerman harus menyerah pada sekutu selanjutnya. Jerman melalui Peperdip Operation mulai melakukan pemindahan ilmuwan dan teknologinya yang dikembangkan ke Amerika Serikat. Tujuan pemindahan ini agar ilmuwan Jerman agar berkontribusi untuk penelitian di Amerika Serikat dan mencegah agar tidak jauh ke tengah Uni Soviet. Peperdip Operation pun terbukti menghasilkan penemuan berharga dan persenjataan perang saat itu. Salah satu munculnya heavy water yaitu program pembuatan nuklir pada tahapan awal dengan kandungan air isotop hidrogen He2 deuterium lewat program Manhattan Project. Tak hanya itu, mereka saat itu juga menciptakan bom atom dengan kode nama Little Boy dan Fat Man. Bom atom itulah yang kemudian dijatuhkan di kota Hiroshima dan Nagasaki, Jepang. Teknologi luar angkasa mulai berkembang sejak awal abad ke-20, ketika ilmuwan dan insinyur mulai bereksperimen dengan roket dan mesin jet. Salah satu tokoh penting dalam sejarah teknologi luar angkasa adalah Robert Goddard, yang dikenal sebagai bapak roket modern. Goddard berhasil meluncurkan roket cair pertama di dunia pada tahun 1926. Pada tahun 1944, Jerman meluncurkan F2, roket balistik pertama yang mampu mencapai ketinggian lebih dari 100 km. Perkembangan teknologi luar angkasa bermula dari terciptanya roket F2 atau Agrad 4 A4 oleh insinyur dan ilmuwan roket asal Jerman Wernher von Braun pada tahun 1930-an. Pada 4 Oktober 1957, Uni Soviet merilis satelit atau pesawat tanpa awak pertama di dunia bernama Sputnik 1. Sebulan setelah Sputnik 1, mereka kembali meluncurkan satelit bernama Sputnik 2 yang kala itu diawaki seekor anjing bernama Laika. Namun misi kedua Soviet itu gagal. Sputnik 2 meledak dan Laika tewas. Kematian anjing betina yang menjadi kelinci percobaan itu dikencam habis-habisan oleh pecinta binatang yang kebanyakan dari dunia barat. Tak lama setelah itu, 31 Januari 1958, Amerika Serikat juga meluncurkan satelit pertamanya bernama Explorer. Selanjutnya, pada 12 April 1961, astronot pertama keluar angkasa dari Uni Soviet meluncur pertama untuk yang terakhir. Ia adalah Yuri Gagarin dengan menggunakan kapsul Vostok 1. Hanya berselang sebulan kemudian, Amerika Serikat mengirim Alan Shepard ke angkasa luar dan berhasil menorehkan sejarah. Lagi-lagi Uni Soviet lebih unggul dari Amerika. Pasalnya, mereka kembali mengirim astronot Mayor German Stoppa
Stepanovich dalam penerbangan 25 jam 18 menit mengelilingi orbit bumi dengan kapsul luar angkasa bernama Vostok 2 pada tanggal 6 Agustus 1961 sampai 7 Agustus 1961. Sedangkan Amerika Serikat mampu melakukan 3 kali orbit dalam penerbangan 4 jam 56 menit oleh astronot Letkol John Herschel Glenn menggunakan kapsul Friendship 7. Selanjutnya, pada 14 September 1959, Uni Soviet kembali mengawali dengan meluncurkan satelit tanpa awak Luna 2 yang mendarat ke bulan. Satelit tersebut merupakan satelit pertama yang mendarat di permukaan bulan. 7 tahun kemudian, Uni Soviet berhasil mendaratkan Luna 9. Sementara Amerika Serikat pada 17 Juli 1969, mereka meluncurkan pendaratan manusia pertama di bulan, yaitu Neil Armstrong dan Edwin Aldrin menggunakan satelit Apollo 11. Pada masa modern, persaingan teknologi luar angkasa itu tidak hanya didominasi oleh kedua negara besar tersebut antara Amerika Serikat dengan Rusia yang akan tetapi juga banyak negara-negara maju yang sudah mengembangkan teknologi luar angkasa seperti Jepang, Tiongkok, Perancis, dan Inggris. Perkembangan teknologi luar angkasa pada era modern ini digunakan untuk berbagai kepentingan antara lain untuk militer, informasi, komunikasi, dan pendidikan. Dampak teknologi luar angkasa. 1. Dampak positif. A. Berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. B. Meningkatkan akses informasi dan komunikasi. C. Melahirkan jenis usaha baru yang bergerak di bidang luar angkasa. D. Sebagai sarana pertahanan dan keamanan lokal, nasional, regional, maupun global. E. Sebagai sarana pariwisata dengan dipopulerkannya wisata luar angkasa. 2. Dampak negatif. A. Menciptakan potensi konflik atau perang antara negara. B. Sering terjadi kecelakaan atau proyek gagal yang memakan korban jiwa. C. Potensi luar angkasa yang diakibatkan menumpuknya sampah-sampah satelit di luar angkasa. Solusi dari dampak negatif. A. Para diplomat pada tiap negara harus mampu menjaga hubungan diplomatik yang baik dan mampu melakukan diplomasi yang bisa memberikan keuntungan bagi kepentingan nasional masing-masing negara. B. Untuk mencapai luar angkasa tidak akan pernah tanpa resiko. Itulah yang harus dilakukan oleh tim untuk mengumpulkan data dan menemukan cara yang lebih baik untuk menghitung resiko yang dihadapi para astronot. C. Meluncurkan proyek baru yang bertujuan untuk menjaga lingkungan luar angkasa yang berkelanjutan dengan menggunakan metode laser. Cara menggunakannya dengan menembakkan puing-puing yang hancur. Puing-puing tersebut nantinya akan terbakar di atmosfer. Lalu ada alat pembersih yang diciptakan oleh JAXA, Agensi Luar Angkasa Jepang. JAXA menciptakan prototipe bernama Kite. Kite akan mengeluarkan kabel lalu menarik puing-puing di luar angkasa ke atmosfer bumi.